warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Viola dengan nomor NIM 248620600089 kelas reguler 2C. Terima kasih teman-teman sudah menonton video tersebut. Video tersebut merupakan promosi dari universitas saya. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang Unggul. Revalina Viola dengan nomor NIM 248620600089 kelas 2C. Sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan pembelajaran deep learning dalam pendidikan. A. Konsep deep learning. 1. Pengertian deep learning. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Informasi yang diterima oleh siswa dicerna secara kritis. Siswa menganalisis sebuah permasalahan dan menemukan solusi berdasarkan data dan fakta. Deep learning ini pada bidang pendidikan merujuk pada pembelajaran yang mendorong siswa untuk menggali pengetahuan lebih dalam dan berbeda dengan sekedar pembelajaran hafalan. Pendekatan ini berorientasi pada pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Siswa diajak untuk memahami konteks, menganalisis informasi secara kritis, dan menciptakan solusi inovatif berdasarkan pemahaman konseptual yang kuat. Adapun kelebihan dan pembelajaran deep dialogue atau critical thinking menurut Nugraha dan Hasana pada 2022, yang pertama, dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, imajinatif, dan logika peserta didik dalam menganalisa fakta-fakta maupun ide-ide tradisional. Yang kedua, merupakan pendekatan yang dapat dikolaborasikan dengan metode pembelajaran aktif. Yang ketiga, dalam pembelajaran yang dapat menghubungkan antara pembelajaran yang ada di kelas dan yang ada di kehidupan nyata. Yang keempat, menekankan pada nilai sikap, kepribadian, sosio-emosional, dan spiritual. Yang kelima, mampu meningkatkan pengalaman peserta didik secara lebih kritis dan mendalam pada ranah intelektual, fisik, sosial, maupun mental. Yang keenam, akan terbina hubungan dialogis antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, ada tingkatan komponen utama dalam deep learning. Pertama, ada meaningful learning. Proses ini melibatkan integrasi antara informasi baru dengan struktur pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Proses ini tidak sekadar menambah informasi baru, tetapi menciptakan jaringan pemahaman yang kompleks dan terintegrasi. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga sebagai pencipta pengetahuan yang mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam konteks yang berbeda dan menantang. Yang kedua, ada mindful learning. Menurut Diputra 2024, menekankan bahwa pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang sadar dan reflektif. Mindful learning tidak hanya tentang konsentrasi, tetapi juga mencakup pengembangan kesadaran metakognitif dan memungkinkan siswa memahami mengelola proses belajar mereka sendiri. Siswa cenderung lebih mampu menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi berbagai perspektif, dan menghasilkan solusi yang inovatif terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ada joyful learning. Menurut Nur 2019 menekankan bahwa pendekatan ini mengintegrasikan aspek keaktifan, kreativitas, aktivitas, dan kesenangan dalam pembelajaran. Joyful learning melibatkan perancangan aktivitas, pembelajaran yang mengintegrasikan unsur permainan, kreativitas, dan eksplorasi. Joyful learning juga memperhatikan aspek psikologis dan emosional siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan kognitif dan sosial emosional secara seimbang. Yang ketiga, ada urgensi penerapan deep learning pada era abad 21. Urgensi penerapan deep learning semakin meningkat seiring dengan tuntutan kompetensi abad 21. Menurut Astuti 2024, konsep deep learning dengan mengidentifikasi 6 kompetensi kunci yang disebut 6C. Pertama ada character, yang kedua citizenship, yang ketiga collaboration, yang keempat communication, yang kelima creativity, yang keenam critical thinking. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah yang mengimplementasikan pendekatan deep learning mengalami peningkatan yang signifikan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.